Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan ibadah keluarga Rabu 8 April 2020 yang akan kita lakukan secara online, dan semuanya itu tidak mengurangi berkat Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada Rabu ini dilayani oleh Ibu Pendeta Emawati Bauleru Mampu. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 33 bait 1, 2, dan 5. Kita berdoa untuk ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tak putus-putusnya kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami kembali datang padamu untuk mendengarkan akan sapaan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau mendiamkan segala suara-suara lain di dalam hati kami, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal sampai berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca litani yang terambil dari kitab Mazmur pasal 91. Mazmur 91 ayatnya yang ketiga sampai dengan 13. Mazmur 91 ayat 3 sampai 13. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikian pembacaan litani kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289, 1, 4, dan 6. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Hemawati Rumah Empuk Baule. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita siapkan pembacaan Alkitab pada petang hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Lukas pasal 9 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari berdoa untuk Tuhan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami datang mengucap syukur pada ibadah keluarga Rabu hari ini, dengan juga mengingat rayakan hari 2 GPIB di tengah-tengah keluarga jemaat. Biarlah kami dibimbing kuasa Roh Kudus-Mu untuk membuka dan menerangi hati pikiran kami, sehingga kami mampu dan mengerti, memaknai secara mendalam kebenaran sabda Tuhan untuk kami renungkan, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melaksanakannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita membaca Lukas 9 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita sekalian demikian. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku,
Ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada hari doa GPB di petang hari ini kembali kita boleh beribadah dalam kehidupan bersama keluarga-keluarga jemaat di rumah. Kita tahu bersama-sama bahwa pada masa raya Minggu Palmarum, sebelum Yesus memasuki kota Yerusalem dan menjalani jalan penderitaan, Tuhan Yesus beberapa kali menyampaikan hal tersebut kepada para murid, bahwa dia ingin dapat memahami atau sejauh mana dia ingin tahu pemahaman para murid ini tentang siapakah Tuhan Yesus. Ya, ini yang seringkali kita baca dalam pembacaan Alkitab pada masa raya Prapaskah, bahwa beberapa kali Tuhan menyampaikan ini, tetapi juga masih banyak pemahaman para murid yang memaknai bahwa kehadiran Yesus sebagai Mesias adalah sebagai raja dalam sebuah istana yang megah. Itu yang mereka pahami seperti itu. Dalam bacaan kita hari ini, kita menemukan salah satu ajaran yang paling sering disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada hal yang perlu disiapkan oleh setiap orang bila ingin menjalani hidup sebagai pengikut Kristus. Yang pertama adalah dia harus menyangkal diri. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Kata menyangkal diri di sini tentu kita pahami secara luas dan mendalam maknanya. Tidak hanya sekedar menikmati hidup tanpa hal-hal kenikmatan dan kemewahan untuk mendukung satu tujuan yang baik, tetapi menyangkal diri adalah menjadi bahagian dalam peristiwa kehidupan kita, agar kita dimampukan untuk berkata tidak kepada diri sendiri dan mengatakan ya kepada Tuhan. Ini bukan hal yang mudah ketika orang harus menyangkal diri, tak mengenal dirinya, harus menjadikan dirinya menjadi orang yang kesekian. Artinya bagaimana kita menempatkan Allah sebagai satu-satunya Allah yang hidup, dan menempatkan Allah sebagai yang utama dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena itu hidup yang menyangkal diri adalah hidup yang selaras untuk mau mendengar apa yang Allah katakan dalam kehidupan kita. Baik itu kehidupan yang menyenangkan, terlebih lagi di saat kita mengalami hal-hal yang susah, hal-hal yang membuat kita cemas, hal-hal yang membuat kita takut dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ajaran yang kedua yang Yesus sampaikan kepada kita dalam bacaan ini, barang siapa yang mau mengikut aku, tadi yang pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salibnya. Bagaimana setiap orang beriman harus mau memikul beban pengorbanan sebagai bentuk tanggung jawab dan resiko menjadi pengikut Tuhan. Bayangkan dari sejak awal Tuhan katakan, siapa mau ikut Tuhan Yesus, pertama sangkal diri, kedua pikul salibnya.
pikul salibnya. Kita punya salib masing-masing. Salib yang kita pikul mungkin tak sama. Ada orang yang merasakan salibnya besar yang harus dipikul. Tapi ada orang yang mengatakan salib saya sedang. Ada orang yang mengatakan masalah atau salib saya kecil saja, sehingga saya mampu memikul itu. Tapi kalau sudah salibnya besar dan berat, bagaimana saya sanggup memikul itu? Kira-kira demikian banyak dari kita yang mengatakan itu. Tetapi juga mengikut Kristus bisa jadi kita akan menemukan bahwa tempat untuk memberikan pelayanan yang terbesar kepada Kristus adalah tempat di mana penghargaan yang akan kita terima sangat kecil dan siap berkorban untuk tidak diakui. Artinya segala bentuk pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, kita tetap berada di bawah kendali Tuhan. Ini yang menjadi catatan kita, memikul salib. Tentu salib Bapak Ibu Saudara-saudara saat ini kita punya salib yang sama di seluruh dunia. Salib kita harus menerima situasi kondisi yang sulit untuk kita beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, untuk kita diam di rumah. Bukan hal yang mudah, tetapi itu menjadi salib kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, penulis Injil Lukas juga menambahkan dia harus memikul salibnya. Perhatikan di situ ya, dalam ayat yang ke-23. Memikul salibnya setiap hari. Garis bawah itu Bapak Ibu. Memikul salib bukan karena pada waktu-waktu susah, tapi ternyata juga setiap hari, termasuk dalam situasi kondisi yang kita alami bersama-sama di negara kita maupun di dunia ini. Ini yang menjadi catatan penting bahwa dari awal Yesus katakan siap memikul salib setiap hari. Sangat penting orang harus mau berkorban sebagai pengikut Kristus. Namun yang tidak kalah penting adalah hidup yang dijalani dalam kesadaran penuh dari waktu ke waktu di bawah tuntunan Allah. Artinya mau berkorban. Kita juga siap dan peka akan kesusahan orang lain. Dan kita tetap setia melakukannya yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Hal yang ketiga yang disampaikan dalam ajaran ini adalah kemudian Yesus katakan di ayat 23, dan mengikut aku di sini huruf besar kata Tuhan. Mengikut Yesus maknanya adalah ia harus mempersembahkan ketaatan sempurna kepada Yesus. Hidup sebagai pengikut Kristus, mengikuti keteladanan Sang Guru, mengikuti apa yang menjadi ketaatan Tuhan dalam pikiran, perilaku, dan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dan hal ini tidak mudah. Gambaran besar kita ikut Yesus. Yesus yang menjadi patron, Yesus yang menjadi teladan di depan kita, bukan mengikuti kata hati diri kita. Bahkan Yesus menantang murid-murid dan pengikutnya harus siap kehilangan nyawanya sebagai resiko paling berat yang akan dihadapi di tengah-tengah pandemi virus corona pada saat ini. Tentu kita banyak menerima informasi-informasi lewat media sosial atau juga media televisi, bagaimana banyak korban berjatuhan, bahkan juga duka cita di mana-mana, baik itu di kalangan kita sendiri sebagai rekan sepelayanan, bahkan juga dalam kehidupan antar persahabatan pertemanan. Mungkin kita dengar sahabat kita, teman kita, anggota keluarga kita, famili kita pun ada yang juga harus mengalami duka karena situasi kondisi seperti ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu lewat bacaan Alkitab pada hari Rabu saat ini, di mana GPIB mengajak kita menjadikan hari ini tanggal 8 April menjadi hari doa GPIB. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah, selain doa beribadah keluarga lewat tayangan ini, maka Bapak Ibu menyediakan waktu dan kesempatan khusus untuk menaikkan doa secara khusus bagi musibah yang dialami dunia saat ini. Doa secara khusus buat keluarga kita, doa secara khusus buat pemerintah bangsa dan negara ini, doa secara khusus bagi pimpinan gereja, baik majelis sinode GPIB, mupal-mupal, jemaat-jemaat, bahkan gereja-gereja dalam lingkup PGI. Demikian juga
bagi kehidupan sesama kita yang sementara ada di garis depan, para dokter, juru rawat, para medis yang berjuang untuk menolong mereka yang terpapar, mereka yang saat ini dalam keadaan sakit dan memerlukan pertolongan. Karena itu, mari lewat bacaan Alkitab hari ini ada pengorbanan, ada ketekunan, ada ketaatan yang mutlak yang harus dibangun dalam diri seorang murid. Bagaimana kita siap untuk menjawab panggilan Tuhan dengan mengatakan, barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Yesus sampai Tuhan datang kembali. Apapun situasi yang kita alami, kita percaya bersama Yesus kita pasti menang untuk menghadapi musibah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 408, bait 1 dan baitnya yang kedua. Bapa di sorga, kami belajar dari firman Allah untuk kembali menghayati ajaran Tuhan Yesus, bahwa barang siapa yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, kami harus menyangkal diri. Kami harus menempatkan semua keinginan, kehendak, dan ego diri kami di bawah kaki salib Tuhan yang kudus, agar Tuhan Allah Bapa surgawi itu menjadi Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Untuk kami dituntun berdasarkan kebenaran. Barang siapa mau ikut Yesus, selain menyangkal diri, kami pun diajarkan untuk memikul salib kami masing-masing setiap hari. Tak mudah ya Bapak. Sebagaimana tak mudah juga kami harus pikul salib saat penyebaran virus COVID-19 merajalela dunia ini, termasuk negeri kami. Ada banyak ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, keraguan-raguan. Bahkan tak kurang juga banyak yang terpapar virus ini. Banyak yang harus ditolong secara medis, bahkan dukungan doa. Di hari doa GPIB saat ini Tuhan, kami bersehati mendoakan mereka semua. Karena kami tahu memikul salib ini bukan ringan, tapi bersama dengan Tuhan, maka Tuhan mampukan kami untuk tetap setia memikulkan salib setiap hari. Tuhan Yesus mengajarkan kami juga untuk mengikut Engkau, dan ajari kami untuk tekun terus, setia, taat patuh pada kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dalam suka duka,
dalam saat-saat sulit saat ini. Kami percaya Tuhan, ajaran-Mu tak mudah, tetapi tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, untuk kami boleh melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami di bawah tuntunan Roh Allah. Kami berdoa buat semua keluarga-keluarga jemaat yang beribadah saat ini. Tuhan berkati semua dalam tugas pekerjaan sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai orang tua lanjut usia, sebagai generasi muda anak-anak, generasi remaja kami, generasi anak-anak yang masih kecil dalam pertumbuhan dan perkembangannya, memberikan kesehatan, bahkan orang-orang tua lanjut usia, semua keluarga-keluarga jemaat. Tuhan akan berkati, Tuhan akan hadirkan kasih-Mu, Tuhan akan berikan damai dan ketenangan di tengah-tengah situasi sulit saat ini. Banyak orang yang mulai ragu, banyak orang yang mulai takut, banyak orang yang seolah-olah mereka kuat, tapi sebenarnya kami membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan topang dan tolong kami semua, keluarga-keluarga jemaat di rumah Tuhan berkati. Sekalipun kami harus beribadah dengan cara seperti ini, tapi kuasa dan kasih-Mu tetap menyatukan kami, memberikan berkat dan kasih karunia Tuhan. Memberkati mereka yang sakit Tuhan jamah pulihkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan, yang berulang tahun Tuhan berikan syukur hati. Demikian juga mereka yang dalam keadaan berulang berat, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Kami serahkan keluarga-keluarga jemaat ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah-ibadah keluarga ini menjadi berkat bagi seluruh warga jemaat, bagi seluruh yang boleh mengikuti ibadah lewat tayangan ini. Tuhan berkati mereka, kasih-Mu nyata buat mereka semua. Tuhan memberkati pemerintah bangsa negara kami, Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan gereja dalam penanganan COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan sendiri campur tangan untuk kemudian menuntaskan persoalan ini. Karena ketika kami boleh saling bahu-membahu untuk memutus mata rantai, tapi di atas semuanya Tuhan yang berkuasa untuk menghentikannya. Karena itu kami memohon belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu, kami memohon campur tangan Tuhan di dalam kami boleh menghadapinya, dan kami percaya bersama dengan Kristus kami boleh menang dan musibah ini dapat berlalu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami, gereja, bangsa dan negara kami, dunia ini ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami mau sampaikan seluruh rangkaian doa permohonan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dari Mazmur pasal 51 ayat 20-21 mengatakan, "Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu." Kantong persembahan, sementara kantong persembahan dijalankan, mungkin Bapak Ibu bisa memasukkan di dalam amplop ditulis ibadah keluarga tanggal 8 April 2020 dan dapat diantar ke kantor gereja GPIB Siloam Pontianak. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 287B 1 dan 2.
diundang untuk berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tak henti-hentinya kami memanjatkan syukur kepadamu atas segala berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa bersandar sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan kuduskan, sucikan, sehingga itu boleh menjadi alat di dalam pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Emma, yang telah menaburkan firman. Tuhan kiranya memberkatinya, memberkati keluarganya, kesehatannya, terlebih Tuhan di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sebagai warta sektor ya, warta ibadah keluarga, mungkin Bapak Ibu akan menyampaikan mohon dukungan doa-doa. Dipersilakan Bapak Ibu menyampaikan secara tertulis ataupun lewat WA, disampaikan kepada kantor gereja GPIB Siloam Pontianak. Sehingga minggu depan jika masih situasi seperti ini, kita dapat mendoakan. Terima kasih. Umat yang dikasih Tuhan, mari berdiri. Kita akan kembali melaksanakan aktivitas kita dengan memohon berkat dan kasih karunia Tuhan untuk melandasinya dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Dan yang berikutnya bahwa kita juga akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk beberapa hari ke depan merayakan Jumat Agung, merayakan perjamuan kudus lewat ibadah-ibadah di rumah-rumah dengan tuntunan kasih setia Tuhan, dan juga akan mempersiapkan ibadah Paskah Subuh dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Karena itu, mari kita menyanyikan nyanyian pemutusan kita dari Kidung Jemaat 355 bait 1 dan bait kedua. serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah kita selesai.